Nama saya Herawati, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 1, akan menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan Makkiyah dan Madaniyah. Ada 4 poin penting di dalam Madaniyah dan Makkiyah. Apa sih 4 poin penting itu? Yaitu yang pertama, definisi Makki dan Madani. Yang kedua, ciri-ciri dan karakteristik. Yang ketiga, cara menentukannya. Dan yang keempat, yaitu manfaat Makki dan Madani. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi Makki dan Madani. Apa sih definisi Makki dan Madani itu? Ada 3 pendapat ulama yang menjelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Apa saja 3 pendapat ulama itu? Yang pertama, tempat diturunkannya. Yang kedua, periode hijrah. Dan yang ketiga, objek ditujukannya. Nah, yang pertama, tempat diturunkannya. Tatkala surat Makkiyah dan Madaniyah diturunkan, dan pada saat itu surat Makkiyah diturunkan kepada orang-orang sekitar Makkiyah seperti Uhud, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan surat Madinah atau Madaniyah yaitu diturunkan kepada sekitar orang-orang Madaniyah atau sekitar orang-orang Madinah, yaitu seperti Uhud dan Kuba. Nah, yang kedua yaitu periode hijrah. Kita pasti tahu apa sih tentang periode hijrah itu? Periode hijrah itu di mana kita telah mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah berdakwah selama kurang lebih dari 13 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW belum memutuskan untuk hijrah ke Madinah dan masih tetap di Mekah. Tetapi Rasulullah SAW masih sering bolak-balik ke Mekah atau ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW masih belum memutuskan untuk tetap di Madinah. Nah, setelah itu yang kedua yaitu periode hijrah. Sebelum hijrah atau pra-hijrah atau pasca hijrah, kita telah mengetahui bahwa surat Makkiyah dan Madaniyah belum diturunkan. Yang kedua yaitu periode hijrah. Sebelum hijrah atau pra-hijrah atau setelah hijrah, surat tersebut belum diturunkan ke Makkiyah atau ke Madinah dan belum digolongkan menjadi surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW telah berdakwah selama kurang lebih dari 13 tahun. Nah, dari sana Rasulullah SAW masih belum memutuskan untuk tetap ke Mekah, untuk tetap di Mekah, dan masih sering bolak-balik ke Madinah, ke Uhud, ke Hudaybiyah, dan Haji Wada. Nah, dari sana Rasulullah SAW masih belum memutuskan untuk ke Madinah. Nah, pada surat itu, meskipun surat itu diturunkan di Mekah, akan tetapi periodenya setelah hijrah, maka tetap surat itu digolongkan kepada surat Madinah. Untuk yang ketiga yaitu objek ditujukannya. Kepada siapa sih ditujukannya surat Makkiyah dan Madaniyah itu? Yaitu surat Makkiyah ditujukan kepada orang-orang sekitar Makkiyah, orang-orang sekitar Mekah, dan digolongkan kepada surat Makkiyah. Nah, apabila Madaniyah atau surat Madaniyah, kepada siapa ditujukannya? Yaitu kepada orang-orang sekitar Madinah dan digolongkan menjadi surat Madaniyah seperti itu. Jadi, apa sih yang paling utama kita harus mengetahui dalam 3 pendapat ulama ini? Yang sangat paling penting yaitu periode hijrah. Karena menurut 3 pendapat ulama ini yang paling penting kita harus mengetahui itu periode hijrahnya. Nah, agar kita lebih mengetahui ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah, apabila surat Madaniyah itu ayatnya yang panjang, dan apabila surat Makkiyah yaitu ayatnya yang pendek. Dan apabila surat Madaniyah itu suratnya yang banyak, intinya yang
banyak dan panjang. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan ciri atau karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Ciri atau karakteristik di dalam surat Makki atau Makkiyah yaitu pondasi beriman atau tauhid yang sering muncul kata ya ayyuhan nas, dan yang kedua itu ayatnya pendek-pendek. Nah, untuk ciri atau karakteristik Madaniyah atau surat Madaniyah yaitu yang pertama yaitu hukum-hukum terapan sering muncul kata berseruan yaitu ya ayyuhallazina amanu, dan yang kedua yaitu ayatnya panjang-panjang. Perbedaannya dari surat Makkiyah dan Madaniyah, seruannya beda. Yang ini ditujukan ya ayyuhan nas, berarti ditujukan kepada orang-orang manusia, dan yang ini ya ayyuhallazina amanu kepada orang-orang yang beriman. Berserunya kepada orang yang beriman, dan di sini kepada orang-orang atau pada manusia. Dan untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menentukannya? Cara menentukan golongan Makkiyah sama Madaniyah. Cara menentukannya itu ada dua cara. Yang pertama manhaj samai an-naqli atau simai. Yang kedua yaitu manhaj qiyasi al-ijtihad. Apa sih yang dimaksud manhaj qiyasi? Jadi apa sih yang dimaksud manhaj samai an-naqli atau simai? Yakni berdasarkan riwayat para sahabat atau tabi'in dan para ulama-ulama pada zaman dahulu. Mereka belum mengetahui kapan diturunkannya surat Makkiyah dan Madaniyah. Meskipun mereka tahu pada peristiwa-peristiwa turunnya Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang kedua yaitu manhaj qiyasi al-ijtihad. Apa sih yang dimaksud manhaj qiyasi al-ijtihad? Yaitu ulama-ulama ijtihad atau ulama yang lainnya menyimpulkan bahwa apabila surat Makkiyah pasti ciri-cirinya atau karakteristiknya yang berseru ya ayyuhan nas, maka diturunkan kepada orang-orang sekitar Mekah. Dan apabila surat Madaniyah atau Madinah yaitu diturunkan kepada orang-orang yang sekitar Madinah, maka cirinya pun atau karakteristiknya tuh mempunyai ya berseruan ya ayyuhallazina amanu, seperti itu. Terus apa sih manfaatnya kita mempelajari atau mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah? Terus apa sih manfaatnya kita mempelajari Al-Makkiyah dan Madaniyah? Yaitu sekurang-kurangnya manfaatnya ada 3 macam. Yaitu yang pertama untuk mengetahui nasuh dan nasih. Yang kedua yaitu agar kita lebih mengetahui perjuangan ulama pada zaman dahulu untuk menjaga kesucian Al-Quran. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui atau mendalami atau memahami Al-Quran dengan secara tepat dan benar, karena kita telah mengetahui asbabun nuzul, kapan diturunkannya. Jadi intinya kesimpulannya yaitu kita harus mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah dengan definisinya menurut 3 pendapat ulama, manfaatnya, ciri-ciri atau karakteristiknya, dan yang lainnya. Kenapa? Karena apabila kita mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah dan bisa membedakannya, kita bisa lebih mendalami Al-Quran dan lebih berhati-hati dengan membaca Al-Quran dan lebih mendalami apa isi Al-Quran itu, isinya dan artinya. Dari perspektif pembicaraan tentang Makkiyah dan Madaniyah, ada 2 terminologi yang harus kita ketahui yaitu Al-Makki, maka nafito bani ahli Makkah, yaitu ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Makkah, dan yang kedua yaitu Al-Madani, maka nafito bani ahli Madinah, ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Baik, mungkin dicukupkan sekian dari